Hasil survei berbagai lembaga menempatkan Joko Widodo Ma'ruf Amin sebagai kampiun. Tim kampanye nasional menilai pemenangan ataupun kemenangan pemilu sudah terlihat. Sementara kubu Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga mengklaim kemenangan Prabowo Sandiaga juga sudah dekat. Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno merasakan aura kemenangan pemilu 2019 seperti yang dirasakan saat kemenangan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Saling klaim kemenangan dinyatakan kedua pasang paslon presiden dan wakil presiden. Calon petahana selalu menyampaikan keberhasilan pembangunan selama menjabat. Sementara, penantang akan selalu membantah setiap informasi keberhasilan petahana. Berbalas pantun dalam kampanye Pilpres terlihat makin sering terjadi. Kepada Detik.com, Wakil Sekretaris TKN Jokowi Ma'ruf Ahmad Rafiq mengatakan, hitung-hitungan survei yang muncul menunjukkan metode kampanye Jokowi Ma'ruf Amin efektif. Rafiq menyebut kemenangan Jokowi Ma'ruf Amin dalam pemilu sudah terlihat. Rafiq menambahkan, kemenangan sudah dekat ini merujuk selisih elektabilitas Jokowi Ma'ruf dengan Prabowo Subianto Sandiaga Uno pada survei-survei teranyar. Merujuk survei Indobarometer, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin unggul 18%. Sedangkan LSI Denny JA menyebut selisih pada angka 20%. Di sisi lain, dilansir cnnindonesia.com, calon wakil presiden Sandiaga Uno meyakini akan memenangkan pemilu 2019. Menurutnya, aura kemenangan pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 kembali dirasakan di pemilu 2019. Sandi menambahkan tak hanya perasaan, kinerja para relawan dan pendukungnya sama seperti saat Pilgub DKI. Mereka fokus bekerja menebarkan optimisme positif kepada masyarakat. Tak hanya Sandi yang merasakan aura kemenangan, juru bicara BPN Dian Fatwa kepada Detik.com menilai Prabowo sudah ada di ambang kemenangan karena melihat fakta kampanye di lapangan. Siapa yang akan menjadi pemenang, tentu publik harus menunggu hasil pemilu 17 April dan juga pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum. Ya, tidak hanya Pilpres yang sudah di depan mata. Kemenangan di depan mata pun rupanya ini menjadi keyakinan yang disampaikan oleh kedua kubu saat ini. Keduanya sama-sama yakin menang. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa indikatornya kalau merasa sudah yakin menang? Atau jangan-jangan itu hanya persepsi yang tengah dibangun di masyarakat, apalagi menjelang hari-hari pencoblosan. Kita akan ulas malam hari ini. Ada dua narasumber saya di studio. Sebelah kiri saya sudah ada Bang Ferry Surya Hendrawan, Wakil Sekretaris TKN Jokowi Ma'ruf. Selamat malam, Bang Ferry. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, apa kabar Bang Ferry? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ya. Yang di ujung sudah ada Mas Ahmad Hoirul Umam, Mas Umam, peneliti dari Indikator Politik Indonesia. Mas Umam, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas. Kabar baik ya tentunya. Kabar baik. Dan tentu kami juga masih menunggu kehadiran dari Muhammad Iqbal, juru debat BPN Prabowo Sandi, yang nanti akan bergabung dalam dialog kita pada malam hari ini. Saya kalau begitu langsung ke Bang Ferry deh. Ini kan kita sambil menunggu dari BPN Prabowo Sandi. Makin ke sini ya, Bang Ferry, makin ke hari-hari pencoblosan, kayaknya dua-duanya sama-sama yakin mengeluarkan narasi kemenangan. Yakin menang karena ini, yakin menang karena itu. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, Bang Ferry, kalau dari TKN yakin menang, apa yang menjadi indikator atau logika berpikirnya kira-kira begitulah, apa yang menjadi dasarnya bahwa yakin kok kita menang? Baik, terima kasih. Jadi kami di tim kampanye nasional memiliki mekanisme kontrol, monitoring yang jelas. Bahwa survei kita jadikan sebagai cermin dari pandangan masyarakat, dari pandangan lembaga-lembaga survei, tapi di internal kami pun, kami memiliki mekanisme bagaimana mengukur capaian-capaian atas program yang telah direncanakan, dieksekusi, dan terus dimonitor. Tidak hanya dari surveinya ya? Tidak hanya dari survei, karena kami punya monitoring yang dalam basis bahkan sampai ke level tingkat kecamatan. Kalau internal itu seperti apa sih monitoringnya sampai ada yang tadi Bang Ferry katakan? Baik, Koalisi Indonesia Kerja yang terdiri dari 9 partai politik dan relawan, kami memiliki struktur sampai ke level paling rendah, di tataran paling rendah grassroots. Ini yang kami betul-betul berdayakan untuk masing-masing dari partai politik misalnya juga melakukan survei-survei internal, baik secara untuk partai politiknya sendiri maupun untuk Pilpres, untuk paslon 01 dan 02. Dan ini kami lakukan monitoringnya baik in a weekly basis, mingguan kita monitor. Bahkan sudah semakin dekat ini kami bikin lebih rapat lagi, supaya kita bisa lihat titik-titik mana saja yang masih perlu perhatian lebih. Oke, terus kesimpulannya apa paling tidak sejauh ini, sementara ini? Insya Allah trendingnya positif, kami menang. Jadi harus optimis, ya, harus optimis. Bahwa kemudian kita lihat tim kampanye atau BPN Prabowo Sandi atau Capres Prabowo dan juga Pak Sandi begitu ramai kampanyenya, tidakkah itu kemudian juga menjadi salah satu
apa namanya ya, agak-agak waspada juga nih. Ibaratnya kita lagi bermain itu kan lagi lomba, wah kayaknya kubu sebelah oke juga nih, gitu nggak? Kalau berbicara kewaspadaan, kami sudah waspada dari H1 gitu. Dari hari pertama kita berkompetisi ini. Namun yang lebih penting adalah kalau tadi disampaikan kampanye rame, kampanye tidak rame. Kampanye kebetulan saya 3 hari yang lalu ikut nempel dengan paslon 01 dengan Pak Jokowi khususnya. Keliling tuh ya Bang? Keliling. Makassar kita lihat luar biasa. Manado kita lihat luar biasa. Papua Barat kita lihat luar biasa. Dan beberapa daerah lain juga luar biasa. Saya bisa merasakan betapa masyarakat itu menunggu 2, 3, 4, 5. Bahkan di Papua Barat mereka menunggu sampai 8 jam. Pak Jokowi hadir. Dan mereka menunggu setia dan hanya ingin apa? Bersalaman. Saya melihat antusiasme dan euforia yang luar biasa. Jadi sama-sama kita punya fakta, kita punya data, kita punya apa yang kita rasakan sendiri, sense of kita bisa merasakan lah ketika kita turun ke lapangan dan merasakan bersentuhan langsung dengan konstituen dan masyarakat. Jadi kembali ke pertanyaan awal, kami yakin menang. Tapi yang menjadi patokan utamanya itu memang survei atau ada hal yang lain? Tidak, tadi survei kan kami sampaikan sebagai cermin. Tapi evaluasi di dalam ya? Tentu saja. Evaluasi di dalam bagi kami lebih jujur, lebih berimbang. Dan kami bisa pertanggungjawabkan. Karena 9 partai politik dan teman-teman relawan kami sama-sama mengumpulkan data. Oke. Kita harus break terlebih dahulu sebelum saya akan ke Mas Umam. Nanti kita akan tanyakan bagaimana dari sudut pandang BPN Prabowo Sandi soal sudah merasa yakin akan kemenangan di depan mata. Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Oke, kalau tadi masih Bang Ferry sendiri, sekarang sudah punya lawan tanding untuk diskusi malam hari ini. Saya ada Bang Muhammad Iqbal, juru debat BPN Prabowo Sandi. Selamat malam Bang Iqbal. Apa kabar? Selamat malam. Oke. Alhamdulillah Baik. Terima kasih sudah hadir di Prime News. Sebelum saya tanyakan ke Bang Iqbal pertanyaan yang sama, kita coba lihat dulu di belakang layar bagaimana kemudian narasi-narasi yakin kemenangan di depan mata itu sudah mulai diproduksi oleh masing-masing kubu di 01 dan juga 02. Kita lihat apa sih sebenarnya yang bergulir belakangan ini soal kemenangan-kemenangan. Nah ini Jokowi Prabowo selisih 11% di survei BPN, kemenangan di depan mata. Wah, Sandiaga klaim merasakan aura kemenangan. Ini udah sampai ke aura-aura ini. Aura kemenangan udah ada katanya. Masih dari PKI ya. Nah kalau TKN ini Jokowi unggul di survei CSIS, TKN yakin menang di atas 60%. Di atas 60%. Wah, klaim kemenangan sudah dekat. Ini juga kalau tadi di depan mata, ini sudah dekat. Jadi agak-agak mirip nih, mana di depan mata dan mana di dekat. Kalau yang kemenangan di depan mata ini indikatornya apa, Bang Iqbal? Kalau kemudian sangat yakin bahwa kita menang, oke lah kompetisi, pasti semua percaya diri tapi akan menang begitu kan di awal-awal. Maksudnya ketika ini bergulir. Tapi kan kita juga pengen tahu kenapa bisa yakin sekali menang begitu. Ya kita belajar dari survei-survei kasus-kasus di DKI misalnya ya. Bagaimana Pak Ahok juga sangat optimis dengan lembaga surveinya ya. Mengatakan menang di atas 3%. Tapi faktanya yang menang Pak Anies. Nah ini menunjukkan pelajaran penting bahwa incumbent kalau di bawah 50% sebagaimana yang disampaikan di Kompas, itu menunjukkan bahwa warning ya. Kewaspadaan bahwa sebenarnya incumbent ini punya potensi yang kalah sangat besar. Karena bayangkan dia berkuasa, punya resource yang luar biasa, tapi surveinya hanya di bawah 50%. Nah berbandingkan sekarang survei Bang Prabowo Sandi terus menaik dari awalnya 27, 30, dan sekarang sudah hampir 40 sekian. Dan ini menunjukkan bahwa memang kemenangan di depan mata. Optimis ya. Tapi memang tapi begini, meskipun kalah di hasil survei artinya tidak menjadikan hasil survei itu sebagai indikator utama untuk penilaian ya, gitu, ini bagi kami ini penyemangat yang luar biasa, khususnya teman-teman di partai politik, di PKS khususnya yang semakin surveinya direndahkan oleh lembaga survei, energinya semakin besar. Terbukti misalnya Ahmad Syaihu misalnya Asyik di Jawa Barat yang dulu hanya diprediksi 10%, 15% bisa mencapai selisih 3%. Oke. Itu di Jawa Tengah juga mungkin di jadi Jawa Tengah juga bisa preferensi luar biasa. Karena apa? Karena survei ini sebenarnya menunjukkan sebagai cambuk motivasi, indikator. Walaupun kita punya survei sendiri juga. Walaupun pihak dari TKN juga punya lembaga survei mungkin yang dibiayai mungkin. Tapi kami melihat bahwa memang saat ini aura kemenangan itu sama seperti DKI ini. Luar biasa. Semangat rakyat, ibu-ibu pakai goni, nggak punya uang, tulis 02, anak-anaknya dikasih nama Prabowo Sandi. Kemudian orang berlomba-lomba menyumbang. Ini menunjukkan bahwa kita berhasil empower, memberdayakan. Bukan menjadikan masyarakat sebagai
objek saja, tetapi melibatkan masyarakat untuk berpesta demokrasi ini. Tapi kan 01 juga banyak pendukungnya. Ya, tapi kan Kayaknya hari ini di Banyumas juga banyak kan ya, Bang Ferry ya. Nah itu gimana tuh? tapi kita nggak punya kaos yang banyak, kita nggak punya sembako yang banyak. Seragam yang banyak begini ya? Seragam yang banyak ini. Ini buat sendiri. Kita nggak punya sembako yang banyak, ya kita nggak punya amplop untuk para tokoh-tokoh, ya seperti yang dilihat apa yang terjadi pada Pak Luhut ya. Tapi kami gerakan massa yang memang ini gerakan bawah. Bayangkan Mas, bayangkan kemarin di Padang luar biasa membludak ya. Itu karena masyarakat memiliki masalah yang besar dalam bidang ekonomi. Kalau ekonomi kita bagus, tidak mungkin masyarakat turun sebanyak ini. Yang kedua juga dokter-dokter, tenaga kesehatan juga sudah mulai turun. Ini kalau udah dokter turun itu artinya ada masalah besar. Ada masalah yang mungkin harus diselesaikan. Para profesional terbukti berbagai survei bahwa Prabowo Sandi ini banyak didukung oleh intelektual, berpendidikan. Oke. Bang Ferry udah mendengarkan ya dari tadi nih, apa lagi nih katanya. Lagi mencatat juga. Sambil nanti Bang Ferry lengkapi catatannya, saya ke Mas Umam kalau gitu. Ini oke lah, yang namanya kompetisi, pastikan tentu yang bertarung pasti harus yakin menang kan. Kalau nggak mau yakin menang, apa yang ikut kira-kira begitu ya Mas Umam. Tapi kalau menurut Mas Umam yang menjadi indikator-indikator tadi disampaikan oleh kedua belah pihak ini, apakah itu cukup kuat untuk meyakini kepada publik bahwa kami akan menang kok? Yakin dan tidak itu lagi-lagi kembali kepada keyakinan masing-masing. Tetapi bahwa indikator-indikator yang kemudian kita ukur itu memiliki satu guidance yang baku. Tetapi dengan gap yang masih katakanlah yang paling mendekat adalah salah satu survei yang kemarin bisa kemudian ada gap sekitar 11%, itu mengindikasikan bahwa tidak akan terjadi fenomena sujud syukur waktu quick count karena perbedaan yang sangat tipis dalam proses itu. Dulu masih ingat 2014 ada sujud syukur bersama-sama. Tetapi ternyata hasilnya berbeda. Nah, di dalam konteks ini kita yang hasil temuan kita kemarin menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi Prabowo masih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin masih di angka 55,4%. Survei terbaru indikator ya? Survei terbaru dilakukan pada tanggal 22 sampai 29 Maret 2019. Kemudian Pak Prabowo Sandi ada di angka 37,4%. Ada gap 18% di sana. Tetapi harus satu hal yang diingat bahwa swing voter itu masih cukup tinggi. Swing voter di kubu Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin masih ada sekitar 8,8%. Sementara di kubu Pak Prabowo masih ada 8,1%. Jika digabung, itu ada sekitar 16,something%. Oke. Nah, begitu ditambah dengan undecided voters, itu masih ada sekitar 7,1%. Artinya gap itu masih berbeda. Berpotensi kalau misal mesin politik dari teman-teman di Challenger, di kubu Pak Prabowo Sandi bisa kemudian mengkapitalisasi itu, kemungkinan apakah masih bisa dilakukan? Masih bisa. Peluang masih terjadi. 2 minggu itu satu titik kritis yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh pihak challenger untuk kemudian mengambil keuntungan elektoral di sana. Who knows? Oke, sambil kita lanjut nanti ke Mas Umam, saya coba kita tampilkan sama-sama deh seperti apa sih sebenarnya hasil survei elektabilitasnya supaya kita bisa jadi lihat sama-sama di sini, termasuk juga apa namanya swing voters di masing-masing pemilih yang ada di kedua kubu. Oke, kita tunggu bagaimana kemudian hasil tampilannya. Nah ini dia hasilnya 55,4 ya, Mas Umam ini ya. Sambil dijelaskan boleh deh Mas Umam, 37,4%. Tadi sebagaimana yang telah saya sampaikan, untuk pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin masih ada di angka 55,4%, kemudian Prabowo Sandi di angka 37,4%. Nah, dari proporsi ini ketika responden ditanya kembali seberapa Anda yakin dengan pilihan Anda, ada sekitar 8,8% di kubu Jokowi Ma'ruf Amin itu yang berpotensi mengalami perubahan. Jadi namanya iman politik itu kan yazid wa yanqus ya. Dia bisa naik dan turun. Iman politik ini menarik nih. Kalau basis di kubu Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Amin, iman politiknya yang cukup kuat itu ada di angka 46%. Itu basis massa yang cukup solid. Kalau di kubu Pak Prabowo itu ada di angka sekitar 29%. Tetapi ini tergantung seberapa kemudian kuat masing-masing kubu untuk tetap mempertahankan captive market mereka supaya tidak lari. Sembari supaya kemudian yang berpotensi swing di kubu masing-masing itu bisa diambil plus undecided. Ini ya kemungkinan mengubah pilihan pilpres ini dia? Ya, betul. Ya, di angka ini. Ini yang basis massa yang cukup solid di sana. Tapi satu hal yang kita lihat bahwa ini sudah 2 minggu menjelang pemilihan umum, pengkutuban di masing-masing pasangan calon sudah cukup solid di level basis massa mereka.
Tetapi pada saat yang sama bahwa ini harus dicatat bahwa secara keseluruhan di sejarah kepemiluan kita, most likely yang tidak menggunakan hak pilihnya, baik itu karena faktor ideologis maupun faktor administrasi kepemiluan itu ada di angka sekitar 20%. Jadi meskipun tadi gap ada sekitar 18%, kemudian swing voter 16% ditambah dengan undecided voters itu ada sekitar 24%, berpotensi tetap terkejar, tetapi harus diingat umumnya secara general yang tidak menggunakan hak pilih dari DPT kita itu ada di angka 20%. Jadi ini membutuhkan ikhtiar yang sangat luar biasa. Tapi elektabilitas ini siapa yang naik, siapa yang stagnan kalau dari indikator yang terbaru? Relatively masing-masing mendapatkan memiliki kenaikan yang tidak impresif. Ada kenaikan sedikit karena itu sebagai impact dari menurunnya jumlah undecided voters. Dan begini, secara time frame tidak ada satu isu yang berpotensi mendelegitimasi Masing-masing kedua. moral politik dari masing-masing kedua belah pihak. Artinya yang tadi, iman politik dari masing-masing pemilih itu sudah cukup solid di sana. Termasuk misal indikator yang biasanya berpengaruh terhadap perilaku politik pemilih itu level inflasi. Kalau misal kita cek beberapa bulan ini, apakah kemudian masyarakat secara umum, terutama the bottom 40 dalam struktur ekonomi kita itu, berpotensi terdampak secara ekonomi? Ternyata inflasi kita ada di sekitar 2,8 sampai 3,3%. Tidak begitu signifikan dampaknya. Kemudian isu yang besar yang lain apa? Sejauh ini yang kita lihat misal kasus Romi. Apakah itu memberikan dampak signifikan? Ternyata tidak begitu memberikan dampak signifikan. Artinya iman politik yang sudah terjaga, ditambah kemudian peluang berpotensinya adalah swing voter yang masih bisa diambil, plus undecided voters yang bisa dikapitalisasi, ini masih membuka ruang bagi kedua-duanya. Jadi mengkapitalisasi undecided votersnya itu, begitu ya? Oleh karena itu kubu dari Mas Ferry belum bisa berlega hati karena kubu dari teman-teman di Pak Prabowo, Pak Sandi masih berpotensi untuk kemudian menyalip di tikungan. Gimana Bang Ferry? Belum bisa berlega hati ternyata. Kami sudah di TKN memiliki komitmen bahwa kami tidak akan berlega hati. Bahkan Pak Jokowi sendiri pada suatu kesempatan beliau menegaskan, teman-teman di TKN, Anda semua jangan 100% fokus pada hasil survei. Karena sekali lagi kami juga memiliki pengukuran metodologi internal untuk bagaimana melihat kondisi real terakhir di lapangan. Namun saya sedikit tertarik dengan apa yang tadi Mas Iqbal sampaikan terkait mengenai warning misalnya. Ya, terima kasih karena ini menjadi warning dari TKN dan kita selalu bahkan sejak hari pertama kita bersosialisasi pun kita sudah menganggap ini kompetisi akan ketat. Walaupun nanti yang menang tetap 0-1 akhirnya. Ya. Kemudian yang kedua, saya sedikit tadi mengajak Mas Iqbal dan teman-teman saudara-saudara saya di BPN untuk marilah sama-sama kita menggunakan narasi positif. Tadi kan ada statement beliau survei bayaran. Mohon maaf, kalau memang ada silahkan disampaikan datanya, dilaporkan saja gitu ya. Jadi kita tidak berandai-andai dan membuat opini masyarakat jadi resah. Oh ternyata surveinya tidak benar. Kalaupun merefleksikan pada hasil pilkada sebelumnya, silahkan. Tapi kita mesti lihat juga metodologinya bagaimana, undecided votersnya berapa persen. Karena itu menjadi, kalau kita berbicara sedikit statistik mengenai bagaimana pengambilan survei kan kita bicara metodologi, kita bicara sampling, jumlah populasi dan lain sebagainya. Kompleks dan itu pasti bisa kita bahas. Kemudian terkait tadi mengenai logistik, sama lah, kita berkompetisi sehat, sama-sama lah, kita punya punya sources untuk logistik kita. Bukan paling banyak satu bukan? Paling banyak. Ini kan sesuatu yang sifatnya relatif ya. Kita bicara paling banyak seperti apa tadi bagi-bagi kaos. Banyak di antara relawan, banyak di antara partai politik kita cetak kaos sendiri juga untuk meramaikan suasana. Sama ya. Sama saja. Jadi partisipasi publik ini, partisipasi masyarakat ini yang tadi menurut Mas Umam ada peningkatan, bagi saya itu prestasi kedua belah pihak, prestasi TKN dan BPN untuk mengajak masyarakat menentukan pilihannya untuk tidak lagi di porsi atau di kuadran undecided voter atau golput. Benar. Jadi bagaimana bagi kita, bagi kami ini capaian luar biasa dari kedua belah pihak dan kita mesti apresiasi. Oke, baik. Bang Iqbal, pada bagian apa sih kemudian hasil-hasil pilkada ini menjadi salah satu dasar keyakinan bahwa
arah kemenangan itu sudah ke kita sebenarnya? Ya karena banyak memang dalam beberapa kasus pilkada, khususnya Jawa Barat ya, yang paling mengejutkan itu Asyik yang diprediksi itu hanya 10% bisa hanya selisih 3%. Dan itu semua orang ternyata nggak mungkin Mas juga bisa menjelaskan itu bagaimana. Menurut Anda kenapa itu kalau menurut? Karena ini ikatan emosional dan gerakan emosional yang masif di hari akhir-akhir. Dan itu tidak terbaca oleh lembaga survei. Yang kedua adalah tadi dari berbagai lembaga survei juga mengatakan pemilih atau tim sukses yang paling emosional, yang paling memiliki daya juang yang tinggi itu pada BPN. Itu terbukti dari militansi maksudnya juga ya? Militansi yang luar biasa. Ini menunjukkan, karena khusus terus terang, beberapa kasus yang terjadi, mohon maaf Mas Ferry ya, seperti videonya Pak Luhut yang bagi uang ke ulama, itu menunjukkan memang itu semakin tergerak masyarakat bahwa tidak menyukai perilaku ini. Akhirnya mereka melawan dengan gerakan-gerakan yang turun ke jalan, hadir di Prabowo Sandi, di kampanye-kampanye kita. Yang kedua adalah banyak janji-janji pemerintah yang menurut mereka tidak terbukti. Saya sebutkan yang pertama, ingin menghapus ujian nasional, tidak dilaksanakan. Ingin membuka kantor perwakilan di Palestina, tidak dilaksanakan. 10 juta lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi 7%. Dan itu akhirnya masyarakat membaca, dan masyarakat kita orang-orang yang sangat cerdas. Mereka bisa melihat kalau BPJS tidak terlayani dengan baik, ini menunjukkan bahwa ada masalah besar sehingga ribuan masyarakat turun ke jalan. Bayangkan, lihat di Padang kemarin itu pecah luar biasa. Tapi kan Padang memang sumber basisnya Pak Prabowo, bukan? Ya juga termasuk di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Sidoarjo kemarin kalau luar baju Mas biasa. juga rame ya wajar, karena basisnya Pak Jokowi. Sidoarjo ya, bisa lihat di Sidoarjo. Nah, saya melihat bahwa kasus, ya apalagi kalau kita lihat ya, yang paling banyak blunder nih, kasus Romi, kasus terbaru teman-teman dari Golkar yang 8 miliar, yang katanya di amplopnya ada jempolnya gitu ya. Ini nanti harusnya teman-teman KPK buka itu. Benar nggak ada jempolnya? Dibuktikan, jangan sampai jadi isu. Kita nggak mau fitnah. Tapi isu yang beredar bahwa selain ada foto caleg juga ada jempol. Oke, jadi menurut Anda faktor-faktor itu harusnya mempengaruhi juga ya di hari-hari terakhir? Saya yakin di hari terakhir ini masyarakat cerdas melihat seperti yang dikatakan KPK, pilih yang jujur. Oke. Mas Umam, di hari-hari terakhir, jangan-jangan di hari-hari terakhir ini juga semuanya masih merasa menang ini jangan-jangan untuk bagian dari membangun konstruksi persepsi orang gitu di publik bahwa mereka ini pasti menang kok. Tapi dijawab nanti Mas Umam. Tahan dulu. Prime News akan segera kembali sesaat lagi. Silakan Mas Umam, bagaimana? Tadi sudah masing-masing menjabarkan ya. Ada tadi kalau menarik bagi Bang katakan di menit-menit terakhir itu ya justru kita yakin menang gitu. Pergerakan pemilihnya gimana Mas Umam? Ya tentu kita menghargai sikap politik dari Mas Iqbal dan Mas Ferry. Bahwa dalam berpolitik, optimisme itu hukumnya wajibul wujub. Harus. Nah tetapi ada satu hal yang ingin kita garis bawahi. Kenapa ada fenomena di Jabar seperti itu? Kemudian di Jawa Tengah seperti itu. Jadi begini Mas, dalam konteks survei itu sifatnya kita hanya mengcapture perilaku politik pemilih. Berbeda dengan quick count. Kalau survei, basis responden kita adalah mereka yang belum menentukan pilihannya. Kalau quick count, mereka yang sudah menentukan pilihannya. Nah, oleh karena itu, bagi mereka yang belum menentukan pilihannya, ketika kita ajukan pertanyaan, ada potensi beberapa faktor yang berpengaruh. Satu, berkaitan dengan bias responses, yaitu soal kejujuran dari responden. Jika responden tidak jujur, maka impact terhadap hasil survei juga berbeda. Yang kedua, non-bias responses, yaitu ada nggak sikap enggan? Karena ada rasa enggan juga ini dari responden untuk menjawab. Nah, oleh karena itu kita seringkali kalau misal ASN ya. Oh iya, itu besar potensinya. Oleh karena itu, karena ada sikap enggan, seringkali kita mencoba untuk mendekati itu dengan pendekatan memberikan disguise questions yang mencoba kita kemudian tarik lebih halus supaya kita memahami arah politik, perilaku politik mereka seperti apa. Nah, tetapi pada saat yang sama, teknik pengambilan data juga berpengaruh besar. Apakah dalam mengambil data ini menggunakan simulasi kertas suara ataukah cukup langsung ditanyakan? Karena itu juga ada psychological barrier di sana dan itu impactnya cukup besar. Jadi subjektivitas pemilih. Subjektivitas. Nah, oleh karena itu, mengapa kemudian fenomena di Jawa Barat terjadi, di Jawa Tengah terjadi, itu ada faktor-faktor yang sifatnya teknik survei, ada yang faktor-faktor yang sifatnya analisa spekulatif yang bisa kemudian dijelaskan di sana. Tetapi satu hal bahwa kita misal dari lembaga-lembaga survei yang ada, satu hal bahwa beda seorang peneliti itu tidak boleh
bohong, tapi bisa salah. Atau mereka bisa salah, tapi nggak boleh bohong. Salah dan benar itu soal capability, soal kemampuan. Tetapi soal benar apa, soal jujur atau tidak, itu soal integritas. Selama ada fakta, ada metodologi yang kita ikuti, artinya tadi yang tentu kita akan sampaikan bahwa memang apa yang terjadi di Jawa Barat dan di Jawa Tengah bisa terjadi pada pilpres kali ini dong. Bisa jadi ya, tetapi tentu kita bisa melihat secara general selama lembaga-lembaga survei menggunakan metodologi yang sama dengan level integritas yang bisa dipertanggungjawabkan dengan proporsional, tentu kita bisa melihat mana survei yang kredibel, mana yang tidak kredibel. Baik Mas Umam, di luar hasil survei yang mungkin juga menjadi acuan terutama dari bagi Bang Ferry tadi katakan, ini kan sudah masuk ke injury time ya. Apa yang kita lihat keduanya sama-sama menyatakan kemenangan itu sudah dekat, di depan mata dan sebagainya. Tentu kan ini nggak tahu ya, menurut saya sih mungkin bisa jadi bagian dari persepsi untuk memilih begitu kan menuju ke pemilihan tanggal 17 April nanti. Apakah itu juga menjadi bagian dari mengkonstruk persepsi publik bahwa pilihan saya pasti menang? Oh iya, tentu itu bagian dari strategi pendekatan bagaimana meyakinkan publik bahwa mesin politik kita berjalan, bahwa target politik kita oleh masing-masing pihak itu kemudian mendekati target yang diharapkan. Sekali lagi tadi, optimisme dalam berpolitik itu wajib harus. Akan tetapi kemudian tentu seberapa serius kemudian, misal dari pihak challenger mampu mendelegitimasi moral politik dari incumbent atau sebaliknya, incumbent berusaha untuk mempertahankan moral politik yang telah dilakukan, tentu ini satu pangsa pasar terbuka. Seberapa efektif kemudian itu dilakukan, tentu masing-masing pengusung. Tapi harus kita lihat juga, dari masing-masing partai politik yang mengusung itu juga memiliki level support yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita bisa melihat di survei kita ada bagaimana fenomena split ticket voting dan straight ticket voting itu ada di sejumlah partai politik. Artinya loyalitas basis pemilih partai politik itu seringkali to some extent di beberapa partai politik tidak secara otomatis linier dengan sikap politik dari partai politiknya. Ketika partai politik mendukung pasangan capres A dan B, basis masa politik mereka tidak sejalan dengan itu. Itu tergantung mesin politiknya. Ya, kalau PKS mah pasti sejalan kayaknya ya Bang ya. Gimana Saya menambahkan juga tentang bahwa sekarang generasi milenial ini luar biasa. Nah, milenial ini salah satu yang menjadi landasan memilih adalah faktor konformitas namanya. Faktor rekan sebaya, faktor influence person. Nah ini penting sekali memang, dan kami melihat memang faktor Bang Sandi ini luar biasa, daya tariknya luar biasa, dan ini meyakinkan kami bahwa sebenarnya milenial bersama kami. Karena memang generasi milenial pemilih pemula ini yang potensinya sangat besar. Dan kami melihat bahwa efek emak-emak kita ya, the power of emak-emak, apalagi di PKS luar biasa, nggak bisa terkalahkan ya, tanpa amunisi pun mereka jalan ya, dengan membawa segala apa yang mereka punya. Tapi ini menunjukkan menurut saya begini, kita melihat bahwa yang terpenting adalah bahwa pemilu bisa berjalan dengan damai, adil, dan tidak ada kecurangan. Bukan adil dan makmur. Kami khawatir ini adil dan sejahtera. Adil dan sejahtera. Faktor kecurangan ini sangat dikhawatirkan masyarakat sekarang, karena memang apalagi banyak berseliweran video-video yang mengatasnamakan ataupun video-video yang cuplikan kecurangan, dan kami melihat bahwa memang ini tergantung aparat penegak hukum tentang keadilan, menegakkan hukum, keberpihakan, tidak ada keberpihakan, ini penting. Baik. Sebelum ke Bang Ferry, Bang Iqbal, bagaimana kemudian menjawab kalau misalnya ada yang mengatakan, sebagian pihak mengatakan atau menilai bahwa ini mah bisa-bisanya tim ses saja masing-masing mengklaim bahwa sudah menang, iya kita menang gitu untuk membangun persepsi publik saja gitu. Gimana? Ya memang optimisme itu harus dibangun ya. Apalagi sekarang teman-teman sedang bekerja di lapangan, kita meyakinkan bahwa dalam sebenarnya di langit itu sudah ada namanya. Tapi Tuhan menuruh kita untuk berusaha. Untuk itu namanya tadi. Kita namanya saya pakai Jokowi. Gimana Bang Ferry, gimana? Siap, baik. Yang pertama saya sepakat bahwa kita pada proses untuk mencapai pemilu yang baik untuk kita semua. Yang kedua, sekali lagi saya mengajak lah untuk kita sama-sama berbicara menggunakan data dan fakta. Tadi sahabat saya sampaikan bahwa milenial banyak mendukung di 02, terutama dari Bang Sandi. Tapi data dari semua survei yang kita lihat, milenial banyak ke 01. Melihat capaian-capaian, melihat Pak Jokowi misalnya punya program tol langit barangkali misalnya dan lain sebagainya. Kemudian saya juga mesti klarifikasi tadi antara
apa yang dijanjikan belum tercapai dan tidak tercapai. Ini mesti kita bedakan. Harus spesifik. Beda ya? Beda dong. Beda dong. Apa? Gimana bedanya, Bang Jadi Ferry? misalnya ketika berbicara, segala sesuatu kan proses. Kita bicara proses pemerintahan 5 tahun. Ya, jadi segala sesuatunya pasti menggunakan tahapan-tahapan. Contoh tadi menggunakan data yang sekali lagi saya mesti koreksi. Target 10 juta lapangan kerja belum tercapai. Sudah tercapai. Datanya sudah ada. Nah ini saya minta teman-teman saudara saya ini untuk baca data lagi lebih spesifik. Dari lebih mana detail. datanya? Nanti bisa saya tampilkan. Nah, intinya adalah begini, saya ingin mengajak contoh, karena memang sudah tugasnya dari penantang untuk mencoba menunjukkan dalam tanda petik kelemahan dari petahana. Itu sudah hukum alamnya demikian. Tapi saya berharap kita ingat semua, komitmen kita melakukan kampanye damai. Kita buat deklarasi itu bahwa kita tidak akan menggunakan kampanye negatif. Nah, kampanye negatif contohnya apa? Itu ada potongan video, potongan ini, potongan itu yang selalu diulang-ulang. Kalau ujian nasional tidak dihapus, bagaimana? Kenapa? Kenapa ujian Nanti kita nasional? bahas setelah ini. Saya mau secara umum saja dulu. Saya mau bicara tataran umum dulu gitu ya. Bahwa hal-hal ini harus kita kedepankan. Marilah sama-sama kita berjuang, berproses, mengedepankan apa kelebihan kita. Apa yang menjadi capaian kita selama ini. Rekam jejak dan lain sebagainya. Ini yang harus dikedepankan. Jangan masyarakat yang saya yakin sudah sangat dalam tanda petik enough is enough dengan segala macam kampanye negatif, pembusukan karakter dan lain sebagainya sudah cukup lah. Ini tidak memberikan pelajaran yang baik untuk demokrasi kita ke depan. Saya kan yakin saudara saya ini juga ingin dicatat bahwa kita sama-sama berkampanye, berdemokrasi dengan cara-cara yang baik, yang positif, supaya sejarah mencatat 2019 Jokowi menang dengan cara yang baik dan alhamdulillah diterima sama masyarakat kan begitu. Ini sejarah versinya Bang Ferry ya, Mas ya. Kan tadi kan sudah jelas hukumnya wajib. Iya, silakan. Pemimpin itu punya tanggung jawab moral. Sepakat. Di 2014, Pak Jokowi dengan lantang kok akan membebek Indosat, akan menghapus ujian nasional, untuk menarik umat Islam dikatakan akan membuka kantor perwakilan di Palestina, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 7%, dan menceritakan itu kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat itu bukan negatif, tapi itu adalah sebuah kampanye positif bahwa ternyata calon ini tidak sesuai dengan janjinya. Dan berbeda dengan kampanye negatif. Kalau negatif itu kami mengucapkan hal-hal yang keburukan fisiknya, keburukan, itu nggak boleh. Tapi kami menyampaikan sesuatu yang memang dirasakan betul oleh masyarakat. Sekarang Mas bayangkan masyarakat dengan kesehatan ya, BPJS yang bermasalah ini, masyarakat teraniaya. Mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Banyak rumah sakit kolaps karena tidak dibayar. Apakah kita mau kasih 2 periode? Nggak bisa dong. Ini soal kehidupan rakyat, ini soal tanggung jawab moral seorang pemimpin. Belum tercapai katanya tadi. Belum, karena begini, pada titik itu sekali lagi sah-sah saja teman-teman penantang ini, saudara-saudara kita ini bicara seperti itu. Tapi kan berbicara pada titik-titik kecil-kecil. Kalau kita berbicara secara global, contoh, kan tidak dibahas mesti Kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya, capaian program Keluarga Harapan, pasti tidak dibahas. Karena capaiannya sudah melebihi apa yang sudah ditargetkan. Rasio elektrifikasi, dana desa dan lain sebagainya, tidak disampaikan. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang sah-sah saja. Yang tadi saya sayangkan adalah tadi pembusukan karakter, adanya potongan-potongan video. Yang kalau segala sesuatu memang merasa itu adalah sesuatu yang tidak baik, laporkan saja kepada pihak terkait, kepada pihak yang berwenang, supaya nanti kita sama-sama dorong prosesnya. Oke, baik. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, dengan apa ya? Bukan klaim kemenangan ya, mungkin sudah optimis menang masing-masing. Gitu. Optimis menang. Kalau klaim kemenangan berarti sudah menang berarti gitu kan. Tapi optimis menang bahwa oke lah kita dengan segala indikator tadi masing-masing sudah yakin akan menang. Ini kan kemudian berpengaruh kepada masyarakat, kepada para pendukungnya juga. Bagaimana kemudian kedua kubu ini bisa menggerakkan pendukungnya sebenarnya, Mas, di masa-masa terakhir untuk bisa meraih kemenangan? Karena tentu pendukung adalah bagian juga untuk meraih kemenangan itu. Masing-masing kubu harus secara efektif masuk kepada wilayah yang tadi kita sebut pada undecided voters dan swing voters. Karena kuncinya ada di sana. Ketika mereka bisa meyakinkan masing-masing pihak, tentu itu akan menjadi political benefit bagi mesin politik masing-masing. Tetapi satu hal, bahwa masuk itu harus melakukan penetrasi yang cukup mendalam di wilayah lawan. Kalau misal kemudian hanya di masing-masing wilayah, maka akan terjadi echo chamber effect. Mas Iqbal menyatakan A, Mas Ferry menyatakan B, masing-masing pihak hanya akan mendengar oleh apa yang dikatakan oleh masing-masing pihak. Tidak ada ruang dialogis di sana. Nah, tetapi satu hal yang ingin saya tegaskan, bahwa bagaimana kemudian proses demokrasi ini bisa menciptakan konsolidasi demokrasi yang baik, yang matang, maka pada level akhir ini, kita menghimbau kepada seluruh stakeholders, terutama penyelenggara pemilu, KPU, untuk tetap terus menjaga kredibilitas, kemudian TNI,
Oke. Polri dan Badan Iya, iya. Intelijen Negara harus Oke. tetap integritas. Karena Iya. dengan begitu, ketika nanti ada yang menang, ada yang kalah, mereka bisa menerima dengan Iya, lapang iya, dada. setuju. Oke. Itu yang kemudian Oke. kita harapkan Baik. sebagai konsolidasi. Ini masing-masing terakhir singkat saja ke Bang Iban dan juga Bang Ferry. Yang jelas euforia kemenangan masing-masing yang sudah dirasakan tentu berdampak kepada pendukung. Banyak juga pendukung yang akhirnya terbawa euforia justru jadinya saling bertengkar. Ini potret-potret sekarang nih Bang, ini Betul, bertengkar, menghadang bagaimana nih keduanya menyikapi ini? Tolong ditertibkan gitu dua-duanya. Ya, jadi memang Pak Prabowo dan Bang Sandi juga berkali-kali dalam kampanye untuk mengatakan bahwa tidak boleh menyerang secara fisik, tidak boleh melakukan intimidasi. Dan kami melihat memang pendukung-pendukung di lapangan itu luar biasa. Mereka dengan biaya sendiri, energi yang luar biasa. Dan ini melihat bahwa sebenarnya dari segi positifnya itu adalah bentuk emosional yang positif. Euforia. Tapi negatifnya Tapi banyak negatifnya juga. memang ada orang yang mungkin memanfaatkan posisi-posisi. Oke, Nah, kita oke. waspada masing-masing Mas ya. Oke, Untuk oke. saling menjaga Ya. timnya masing-masing Ya. karena jangan sampai ada pihak ketiga yang Oke. mencederai demokrasi. Bang Ferry gimana? Pada Singkat saat saja. pada titik yang sama saya juga merasakan euforia dan keinginan partisipasi publik yang luar biasa. Saya merasakan sendiri di Papua Barat misalnya Pak Jokowi terlambat datang sampai 7-8 jam, masyarakat sudah Oke. menunggu dari jam 2 sampai malam, sampai jam 11 malam bahkan. Nah, ketika euforia ini dirasakan eksesnya negatif, misalnya tadi penghadangan dan lain sebagainya, sama Pak. Pada prinsipnya kita ingin proses pemilu ini sampai nanti 17 April kita bisa lalui dengan baik, menjadi catatan sejarah yang luar biasa untuk kebaikan bangsa dan Oke, negara. oke. Jadi samalah. Siap. Jadi Salaman dulu. Jadi kalau di langit nama siapa sekarang di langit? Insya Allah Pak Jokowi. Sama-sama di mana? Oke, terima kasih banyak Bang Ferry. Bang Iqbal, terima kasih. Mas Umam, terima kasih sudah di Prime News. Kami akan segera kembali saat lagi.